Film tahun 2010 ini berdasarkan serial TV tahun 83. Dan gue inget banget ini serial TV-nya waktu itu tayang di Indonesia ya bareng MacGyver, Airwolf, Kid ya, Knight Rider juga sama The Six Million Dollar Man. Dan di versi filmnya ini karakter atau tokoh ya, juga tes atau rasa serial TV-nya tuh masih berasa banget lah. Cuma dibuat versi modernnya. Ini bercerita tentang 4 orang veteran gila ya, yang menjalankan misi-misi yang nggak biasa. Mereka dijebak dan difitnah sampai mereka dijebloskan ke dalam penjara. Bagaimana mereka membersihkan nama mereka, siapa pelakunya, dan apakah mereka perlu plan B ya, karena mungkinkah plan A mereka benar-benar gagal? Kita akan bahas di A-Team bersama gue Isak di Story Talk Me. Yang mau tahu update-update film terbaru yang gue bahas atau yang nanti akan gue bahas, bisa follow gue juga di isak.shareon. Dan please jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, juga like kalian, karena nonton tanpa subscribe itu horror guys. So let's begin the story. Sendiri dibintangi beberapa orang yang aktingnya nggak diragukan lagi ya. Ada Liam Neeson, Bradley Cooper, Patrick Wilson, juga si cantik Jessica Biel. Apalagi ini tahun 2010 guys, ya dia masih muda lah ya. Di sini Liam Neeson sendiri ini berperan sebagai Kolonel Hannibal Smith, pimpinan dari tim ini ya. Di awal cerita dia ini ketangkep. Gue nggak tahu ini sengaja atau nggak sengaja, tapi di sini dia tertangkap nih sama polisi korup di Meksiko. Ini terlihat dia diikat di kursi dan siap diserang oleh anjing-anjing kelaparan yang dilepas ini. Nah nggak tahu disengaja atau enggak ya. Di sini menurut gua berasa unsur Batman ya. Menurut gua apa mungkin karena tahun 2005 dia kan jadi Rasagul ya, gurunya Batman di film The Batman Begins ya. Tiba-tiba nih si Colonel Smith melepaskan ikatannya dan masuk ke bayang-bayang hitam. Anjing galak yang masuk nih. Pas keluar jadi kayak kucing. Selanjutnya kita diperkenalkan B.A. Baracus yang diperankan Quinton Jackson ya. Sorry kalau gue salah ngucap. Bisa dibilang dia ini ototnya tim ini. Dengan rambut ala-ala Spartan yang kayaknya lagi mencuri mobil nih kelihatannya buat biaya atau syarat untuk memperbaiki mobil kesayangannya. CBA memutuskan saat itu pencurian itu adalah untuk yang terakhir kalinya. Tapi bengkel atau orang yang di bengkel itu yang memperbaiki mobil ini nggak mau dan akhirnya terjadi adu jotos. Lalu anggota ketiga ada Faceman yang diperankan Bradley Cooper ya. Bisa dibilang dia ini nih orang kedua di dalam tim atau tangan kanannya Hannibal Smith lah, Colonel Smith. Dan juga sepertinya dia orang yang paling lama bergabung bersama timnya Colonel Smith ya. Di sini nih dia tertangkap karena penyamarannya terungkap dan melakukan aktivitas sama istri jenderal Meksiko yang jahat tadi, yang harusnya dia ini bisa dibilang improvisasi berlebihan lah di dalam misi. Jadi sebenarnya mereka lagi dalam misi penangkapan ya, untuk menjatuhkan yang jenderal tadi ini, jenderal jahat, jenderal pemberontak lah yang ada di Meksiko. Pertemuan Colonel Smith sama BA sendiri sebenarnya terjadinya kocak banget ya. Colonel Smith yang udah berhasil meloloskan diri langsung berusaha untuk menyelamatkan Faceman yang tadi lagi terikat nih. Dan di tengah jalan dia nggak sengaja ketemu atau lebih tepatnya lah ngebajak mobilnya CBA tadi yang kebetulan lewat. CBA yang nggak mau nih akhirnya ditembak tangannya sama Colonel Smith. Buat mengintimidasi BA lah supaya
mau menuruti kata-kata dia. Di sini dengan situasi yang aneh, mereka ini akhirnya tahulah kalau mereka ini sama-sama anggota Ranger. Setidaknya CBA ini mantan Ranger dengan pangkat Kopral. Kolonel Smith meminta bantuan untuk menyelamatkan Fastman tadi ya, dan BA pun akhirnya setuju dan bergabung untuk nyelamatin si Fastman tadi. Ternyata nih waktu si polisi korup ini ngecek uang, ternyata di dalam uang ini ada pelacak ya yang diselipin sama Fastman. Jadi si Colonel Smith tahu, jadi langsung nyelamatin si Fastman dengan beberapa adegan tembak ya. Di sini terjadi adegan tembak dan adegan konyol tentunya. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri dan kabur. Setelah berhasil menyelamatkan Fastman nih, si Colonel Smith udah punya rencana pelarian di sebuah rumah sakit ya. Di sini Murdoch yang diperankan Sharlto Copley, sorry lagi kalau salah, bergabung dengan tim yang memang sengaja dicari Kolonel Smith. Dengan sebelumnya membuat masalah pura-pura, emang konyol dia nih. Menjadi dokter menjahit tangan BA yang sebelumnya ditembak Kolonel Smith tadi. Dan kocaknya ini hasil jahitannya ini berbentuk petir kayak logonya The Flash. Bahkan si Murdoch ini sampai ngebakar lengan bajunya si Fastman ya, buat ngelihat apakah si Fastman ini punya tato Ranger apa enggak. Emang si Murdoch ini kelakuan ini konyol banget. Sadar mereka masih dikejar sama jenderal nih, mereka kabur dengan menggunakan helikopter sipil yang udah tua. Buat ngelawan atau setidaknya berusaha kabur dari helikopter militer yang digunakan oleh jenderal tadi ya. Ini helikopter militer yang lengkap dengan mesin gun juga dengan rocket launcher. Juga dalam pelarian ini nih ada jatuh korban. Korbannya itu mobilnya kesayangannya CBA gara-gara ulahnya si Murdoch. Langsung ya si BA ini kayak mau nangis nih, ngomel-ngomel. Mobil yang ditunggu perbaikannya ini baru aja selesai langsung hancur gara-gara si Murdoch. Dan action di skin ini ya, ini seru juga, kocak ya. Mereka ditembak tapi nggak kena-kena. Di rudal juga sama aja nih, nggak kena-kena. Dan ada aksi gila si Murdoch ini mematikan mesin helikopter di ketinggian yang cukup tinggi ini buat menghindar dari rudal pencari panas yang ngebuat CBA hampir aja keluar dari helikopter atau bisa dibilang jatuh lah ya. Mental CBA di sini kena lah, jadi dia jadi takut ketinggian. Akhirnya mereka berhasil ngebawa jenderal Meksiko ini masuk ke daerah Amerika dan meminta bantuan angkatan udara Amerika untuk nyerang si jenderal tersebut, yang ngebuat si jenderal tersebut menjadi rest in pieces. In other words, adios, mother. 8 tahun kemudian mereka lagi berada di Irak, dan di saat misi terakhir mereka selesai, mereka mendapatkan misi baru nih yang dibilang penting banget. Jadi si Colonel Smith ini merasa tertantang ya. Misinya ini dari Lynch, petinggi CIA yang diperankan oleh Patrick Wilson, untuk menggagalkan dan mengambil kembali plat atau cetakan uang palsu yang diselundupkan mantan pelayan Saddam Hussein. Now, the only mint outside of the U.S. capable of printing our money belonged to the Shah of Iran during the Iran-Iraq War. Went missing. Fedayeen thugs have seized what's left of the Iraqi National Mint to run off billions of dollars in unbacked American currency. How are they planning on moving the plates $1 billion out of Baghdad? Armored convoy, manned with former Iraqi spec ops. Desas-desus plat atau cetakan uang palsu juga udah dicium sama DoD. Ini Department of Defense, Kementerian Pertahanannya Amerika ya. Penyelidikan tersebut dipimpin mantannya si Fastman, ini bernama Kapten Sosa, yang diperankan si cantik Jessica Biel. Udah 2 kali ya gue disebut cantik. Oke,
Si Sosa ini memperingatkan Fastman dan timnya supaya nggak ikut campur masalah ini karena Sosa tahu nih cuma tim ini doang yang bisa melakukan hal-hal yang nggak biasa. Di sini juga tim Alpha kalau nggak salah nama timnya Colonel Smith punya saingan yang namanya kayak nama kue Black Forest. Mereka bersiap-siap juga rencana sudah diatur dengan baik. Juga udah dapat persetujuan dari Jenderal Morrison ya penanggung jawab tentara di Irak juga termasuk teman baik Colonel Smith. Si Fastman ini masuk dari gorong-gorong hotel buat naik ke truk dan melumpuhkan truk yang ada di belakang. BA sendiri menabrakkan motornya nih ke mobil tentara bayaran sampai meledak. Dan terakhir ada backup Colonel Smith yang lagi-lagi menurut gua ala-ala Batman datangnya. Dia terjun dari atas pakai tali terus ngebantu yang lain. Truk berhasil diambil alih dan mereka loncat ke laut atau apalah pokoknya air di mana si Murdoch udah menunggu buat mengangkut kontainer yang udah direbut tadi dengan helikopter. Don't worry, Face. The rope will hold. Hang on, boys. Come on, I smoked you! You wanna see that down there? Colonel, what is that fool doing here? What the? Are you hooking this thing? You hooking this thing up to the hook? I got you! What the hell's going on? You ain't that crazy. That's the lead time. I'm gonna kill you. Mereka mengkonfirmasi ke Jenderal Horizon kalau misi berhasil, tapi tiba-tiba mobil Jenderal Horizon meledak saat mendekat dan diketahui pelakunya adalah tim Black Forest. Dan mereka berhasil mencuri cetakan uang palsu. Contact rear. Dan sialnya lagi mereka nih si tim Alpha ditangkap karena mereka menjalankan misi yang gak resmi. Mereka melalui proses persidangan dan akhirnya diputuskan di penjara 10 tahun. Ex-nya si Fastman nih, si Sosa tadi diturunin pangkatnya menjadi letnan. 10 years. You're all hereby stripped of formal rank and dishonorably discharged. 6 bulan berlalu, si Lynch mengunjungi Hannibal Smith yang udah kehilangan pangkatnya di penjara. Namanya CIA ya, dia selalu punya gadget yang canggih, jadi video keamanan yang di penjara tuh jadi rusak. Dia mengajak kerjasama untuk menangkap Pike, dan juga ada pria Arab yang mencurigakan yang diketahui memiliki cetakan uang tersebut. Si Lynch ini menjanjikan pemulihan nama baik dan juga pangkat. Akhirnya si Hannibal kabur dari penjara dengan cara pura-pura mati. Merokok cerutu ya dengan bahagianya nih. Terus si Fastman diculik oleh Hannibal sendiri nih dari penjaranya. Terus BA berhasil kabur waktu terjadi semacam pemindahan tahanan. Dan terakhir si gila Murdoch yang ditahan di rumah sakit jiwa kemiliteran berhasil kabur dengan cara tembok dijebol pakai kendaraan berat. Di sini terjadi kejar-kejaran antara tim Alpha juga timnya Sosa ya. Tim Alpha lari ke pangkalan udara buat ngebajak pesawat. Gila. See these bullets in 3D! It's like we're actually being shot at! It looks like they're headed for the tarmac. Pesawat ini bajak sendiri ini pesawat kargo yang membawa tank. Yang nantinya tank tersebut ini dipakai buat menyelamatkan diri setelah pesawat mereka hancur diserang drone militer. Mereka mau berangkat, tapi BA sebelumnya dikasih obat tidur nih supaya bisa tenang lah waktu si Murdoch menjalankan pesawatnya nih. Will it knock me out? It better knock me out because we don't knock you out. Hang on, boys. Stop. Stop, stop, stop. Place, your girlfriend's back. Reverse now. Gotta get out. Faster.
Si BA yang sebelumnya dikasih obat tidur langsung panik waktu bangun ternyata udah berada di dalam tank yang lagi terbang. Hebatnya lagi nih, mereka juga berhasil menghancurkan semua drone dan mendarat dengan selamat di sebuah danau. Agak maksa sebenarnya kalau menurut gue ya. Sir, we have shoot deployment on the Buford. We gotta get these drones stand down. I'm gonna be on bitch duty. Get those men alive! What are the chances they think we're dead? UAV-2 was splashed down. We just lost one of the drones. Hey, get under the main gun! There's a lake a half mile away from this position! What the hell am I trying to hit? Trust me! Fire! Boom! You trying to shoot down that other drone? No. They're trying to fly that tank. You can't fly a tank, fool! Okay, 94 degrees now! Come on, Pete! Pause! I'm aiming at nothing! Fire everything! Come on, baby! Sosa, mantannya Fastman yang dapat laporan kalau mereka berhasil melarikan diri, menyelidiki dan mengejar Alpha Team. Akhirnya si Sosa dapat gambar yang jelas siapa yang mengunjungi Hannibal di penjara dan memperingatkan Lynch jika sampai terlibat. Sosa yang mendapat petunjuk apa yang Alpha Team kejar juga langsung pergi ke Jerman. Alpha Team berdiskusi dan membuat rencana penyerangan ke tempat di mana orang Arab itu berada ya, orang Arab sama si Pike tadi. Hannibal yang merasa butuh bantuan ini menyuruh Fastman untuk kontak dengan Sosa. Yang ternyata di sini Fastman juga menyelamatkan Sosa karena anak buah Lynch berusaha untuk membunuh Sosa karena menjadi ancaman. Terjadi percakapan mengenang masa lalu dan Fastman memberikan handphone agar komunikasi mereka aman. Trying to save you! Akhirnya penyerangan pun terjadi. Mereka berhasil menculik si orang Arab tadi itu dengan dilempar keluar gedung nih dan ditangkap Murdoch pakai heli. Di sini gua bilang edan lah si Murdoch ini. Juga BA nih yang udah kalem ini sempat dihajar karena nggak mau pakai cara-cara kekerasan sebisa mungkin, tapi untungnya Hannibal tepat waktu datang menyelamatkan dia. Dan koper yang berisi plat atau cetakan uang juga berhasil mereka amankan. Si Pike, pemimpin tim Black Forest, juga berhasil ditangkap Letnan Sosa. Sesampainya di tempat aman, mereka terkejut kalau ternyata si orang Arab tadi ternyata adalah Jenderal Morrison yang mobilnya meledak di Irak. Dia ternyata yang membuat supaya Alpha Team mengambil misi tersebut bersama Lynch. Waktu Alpha Team berhasil merebut cetakan uang, bisa dibilang Jenderal Morrison ini mengkhianati Hannibal dan juga Smith ya. Makanya si Lynch ini butuh kalian Alpha Team buat mengambil kembali cetakan uangnya. Hannibal akhirnya menelepon Lynch, ngomel-ngomel lah pokoknya. Si Lynch meminta Hannibal buat ngebunuh si Morrison dan memberikan cetakan uang dengan imbalan dia akan memulihkan nama baik tim Alpha. Tapi itu cuma akal-akalan si Lynch aja buat mengirimkan pesawat pengebom ke tempat mereka. Terjadi perdebatan antara Alpha Team. Untungnya Hannibal segera menyadari ada yang gak beres dan berhasil menyelamatkan diri dari pengeboman, tapi nggak dengan Jenderal Morrison. Si Pike, pimpinan Black Forest tadi ini sebelumnya udah ditangkap dan juga diinterogasi sama Sosa ya, Letnan Sosa. Tapi tiba-tiba datang nih si Lynch mengambil alih Pike menjadi tahanan CIA. Dalam kegalauan dan berantakan habis dibom, di sini Hannibal udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan ya. Dan Fastman si tukang improvisasi yang membuat rencana. Guy Lynch. I think I got it figured out. You got a plan, kid? How do we get out of here? Give me 20 minutes. Lynch yang mau membunuh Pike karena dia satu-satunya saksi yang sebelumnya dia pikir berhasil membunuh Alpha Team, memberikan kesempatan kedua nih ke Pike ketika dia mengetahui kalau ternyata Alpha Team masih hidup.
Dan Alpha Team membuat skenario seakan-akan General Morrison juga masih hidup. Tim Alpha kembali ke LA dan membuat persiapan di sebuah kapal kargo ya kalau kelihatannya di sini. Di sini ada percakapan nih antara Hannibal dengan BA yang akhirnya membuat BA tersadar kalau kekerasan terkadang dibutuhkan dalam konteks terukur dan terarah. Gandhi, it is better to be violent if there is violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence. Who said that? Same guy. Gandhi wasn't afraid to fight for the things he believed in. What is it you believe in, BA? Akhirnya umpan diambil Lynch dan pasukannya sama si Pike ya, yang tadi yang dikasih kesempatan kedua. Akhirnya datang nih ke sebuah pelabuhan di Los Angeles. Sambil menunggu, Hannibal menampakkan diri sambil telepon seakan-akan Sosa mengkhianati mereka. Dan pertempuran pun terjadi. Di sini semua adalah rencana Faceman ya, dan akhirnya BA juga kembali seperti dulu dengan gaya rambut mohawknya. So you beat a guy like Lynch by drawing him in with 3 things. What the hell are they doing? Distraction? Whoa, whoa, whoa! What is happening? Diversion? The diversion! Stay eagle on those containers. And division. The trap! Pull back! Hold on! Okay, game changer. Here's what I think are your best laid plans. Why can this ship this wall? He punched a hole in the hull! What about the plan? Let's just blow up the plan! Your hands limit! How you doing, handsome? I take this too personally, but look here. Smile. Wait for the flash. Rocket! Di akhir cerita tersisa Hannibal dan Lynch. Lagi-lagi ya menurut gua ini berasa banget lah ada sentuhan ala-ala Batman nih. Si Hannibal nge-whisper Lynch gitulah. Kayak Echo atau Gema gitu. Jadi menurut gua kayak Batman lah di sini. Juga si Hannibal nih pura-pura kalah yang ternyata ini adalah jebakan untuk mendapatkan bukti kalau pelakunya ada Lynch. Dan akhirnya dia juga ditangkap oleh Letnan Sosa. Muay Thai's pretty good. Jiu-Jitsu's a little better, but don't get up. God damn it! Your Muay Thai's as bad as your Jiu-Jitsu, Lynch. What the Harusnya udah selesai ya perkara, tapi Lynch akhirnya diambil alih Lynch yang lain dari CIA. Dan ternyata Alpha Team masih tetap harus ditangkap nih di sini karena bagaimanapun juga mereka kabur dari penjara. Setelah berdebat sama pimpinan Departemen Pertahanan ya, Sosa akhirnya pasrah dan mencium Faceman yang ternyata dia kasih kunci borgol supaya mereka bisa kabur. Let's go, get moving! Stop, wait, stop, move! Wait. Trusted the system and it turned on us. Remember, boys, no matter how random things might appear, there's still a plan. Kid. Well, I don't mean to steal your line, boss, but I love it when a plan comes together. Film ini yang pasti masih ramah anak. Kekerasannya juga masih tahap wajar, no sex and nudity atau setidaknya sangat minim lah. Juga no LGBTQ, wajar aja lah film ini tahun 2010 ya. Dimana kayaknya tahun itu masih tabu lah soal LGBTQ. Menurut gue juga
kalau yang gue catat ya, ada 3 kali gue berasa nih ada adegan yang ada unsur Batman-Batmannya ya. Yang pertama ini waktu masuk ke bayang-bayang, yang kedua waktu Hannibal Smith loncat ya, yang ketiga ini waktu si Hannibal bilang Lynch. Ya, pokoknya film ini bisa dibilang masih mengadaptasi sebagian besar dari serial TV-nya. Latar belakang kehidupan militer sama pekerjaan mereka sebagai tentara. Celutukan Hannibal, I love it when a plan comes together. Ini juga masih ada nih. Dan yang pasti rambut ikonik BA ini masih ada, yaitu yang Mohawk tadi ya. Dan sama satu lagi, lagunya masih sama yang neneneng, ya begitulah. Ada kekurangan pasti, kayak jalan cerita yang kurang dijelaskan. Kayak pembukaan film waktu mereka melarikan diri dari Meksiko ya. Nggak harus semua, tapi kurang aja, kayak lu mesti nonton serius minimal 2 kali baru dapat benang merahnya nih. Juga cerita yang agak maksa dan mind blowing, kayak gimana ceritanya pesawat meledak tapi tanknya nggak meledak, dan mereka berhasil selamat dengan mengandalkan hentakan tank. Ya, gue bingung banget sih, atau gue mungkin bisa nanya ke channel YouTube-nya Bang Farul FX kali ya untuk pembuktian ilmiahnya. Tapi overall film ini bisa gue rekomendasiin buat kalian nonton, bareng keluarga juga masih aman dan nyaman lah. Selain action dan komedinya, yang tahu serial TV ini juga bisa bernostalgia. Kali gue ada yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau mau kasih rekomendasi film yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, juga aktifkan lonceng notifikasinya. Gue Isak, pamit dulu.